Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kerabat Mengaji. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengurai hukum ilmu tajwid pada surah An-Naba dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Silahkan teman-teman simak agar kita sama-sama bisa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Pada kalimat illa, tepatnya di huruf lam, ini memiliki hukum mad tabi'i sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka ini dibaca panjang dua harokat. Illa, illa, hamimau, wa ghassaqa. Pada kalimat hamiman, mi dihukumi mad tabi'i sebab ya sukun sebelumnya adalah berharokat kasroh. Maka mi ini dibaca panjang dua harokat. Hamiman, hamiman, wa ghassaqa, wa ghassaqa. Kemudian huruf mim yang berharokat fathah tanwin berjumpa dengan huruf waw. Maka ini dihukumi idgham bi gunnah. Sebab tanwin berjumpa dengan huruf waw. Nah, ini caranya adalah memasukkan memasukkan harokat tanwin ini kepada huruf waw. Sehingga suara tanwinnya ini tidak lagi terdengar atau tidak lagi dibaca tanwinnya karena dia dimasukkan kepada huruf waw. Pada hukum idgham bi gunnah ini ada dengungnya, yaitu dengung tingkatan akmal. Hamimau wa, hamimau wa ghassaqa, wa ghassaqa. Kemudian huruf sin, nah ini memiliki hukum mad tabi'i sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Mad tabi'i dibaca panjang dua harokat. Kemudian qaf, nah yang ini memiliki hukum mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin setelahnya alif, kecuali ta marbuto. Nah, ini mad iwad dibaca panjang dua harokat. Wa ghassaqa, wa ghassaqa. Kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya adalah adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Karena berada di akhir ayat yang ke-25, maka silahkan saja berhenti. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian pada ayat yang ke-26. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Pada kalimat jazaan, di sini terdapat hukum mad wajib muttasil. Sebab mad tabi'i yang ini, huruf zai ini adalah mad tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini mad wajib muttasil dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Jazaan, jazaan. Kemudian hamzah dengan huruf waw. Pada huruf hamzah memiliki harokat fathah tanwin atau fathatain berjumpa dengan huruf waw. Maka ini dihukumi idgham bi gunnah, sama juga dengan yang ini. Nah, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan memasukkan suara tanwin kepada huruf waw, sehingga tidak terdengar lagi atau tidak terbaca lagi suara tanwinnya. Akan tetapi, ketika kita membaca hukum idgham bi gunnah, kita sertai dengung dengan tingkatan akmal, yaitu tingkatan gunnah yang paling sempurna atau tingkatan dengung yang paling sempurna. Jazaa'an wi, jazaa'an wi.
ada dengungnya, ada gunahnya dia. Wifaqo, wifaqo. Fa ini dihukumi mad tabi'i sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Panjang mad tabi'i adalah 2 harokat. Kemudian huruf qaf ini berharokat fathah tanwin, setelahnya adalah alif. Maka ini dihukumi mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin setelahnya alif, kecuali ta marbutoh. Mad iwad ini panjangnya 2 harokat. Maka huruf qaf ini kita panjangkan 2 harokat. Wifaqo. Nah, perhatikan, ini tidak lagi kita baca kon, tetapi kita baca o, panjangkan 2 harokat. Wifaqo, wifaqo. Kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya adalah al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Jaza'an wifaqo. Kemudian pada ayat yang ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pada kalimat innahum, nun yang bertasydid ini memiliki hukum gunnah musyaddadah. Artinya dia memiliki tingkatan guna yang paling sempurna atau tingkatan guna akmal. Maka dia ditahan dulu. Innahum, innahum kanu, kanu. Kemudian huruf mim sukun berjumpa dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba. Maka ini dihukumi izhar syafawi. Huruf mim ini kita baca secara izhar atau secara jelas. Innahum kanu, innahum kanu. Kemudian pada kalimat kanu, pada huruf kafnya ini memiliki hukum mad tabi'i. Sebab ada alif dan sebelumnya adalah berharokat fathah. Kemudian nu, nah ini juga mad tabi'i. Sebab ada waw sukun, sebelumnya adalah berharokat dhamma. Maka ini dibaca panjang 2 harokat. Kanu, nah sama-sama dibaca panjang 2 harokat. Kanu, kanu, innahum kanu. La, ini hukumnya mad tabi'i. Sebab ada alif, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Mad tabi'i ini dibaca panjang 2 harokat. La, la, yarjuna, yarjuna. Huruf ro sukun kita baca secara tafkhim atau tebal. Sebab sebelum huruf ro adalah huruf yang berharokat fathah. Yaru, yaru, juna, juna, ju. Ini memiliki hukum mad tabi'i sebab ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhamma. Maka ini kita panjangkan bacanya 2 harokat. Yarjuna, yarjuna. Hisaba, hisaba. Sa ini mad tabi'i sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka ini kita baca panjang 2 harokat. Kemudian ba, nah ini adalah sama dengan yang ini. Sama juga dengan yang ini. Nah ini hukumnya adalah mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin setelahnya alif. Kecuali ta marbutoh. Maka ini kita panjangkan bacanya 2 harokat. Ini tidak lagi kita baca ban, tetapi kita baca ba, panjangkan 2 harokat. Hisaba, hisaba. Kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya adalah adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Akan tetapi karena dia berada di akhir ayat yang ke-27, maka silahkan saja berhenti. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kemudian pada ayat yang ke-28, wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Pada kata wa kazzabu
Nah, di sini pada huruf ba berharokat dhamma. Ini memiliki hukum mat tabi'i sebab ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhamma. Maka ini cara bacanya kita panjangkan 2 harokat. Bi ayatina. Kemudian ini adalah hamzah. Berharokat alif kecil tegak berdiri di atas. Maka ini dihukumi mad badal. Kita panjangkan bacanya 2 harokat. Bi ayatina. Ya, ini adalah mad tabi'i hukumnya. Sebab huruf ya memiliki harokat alif kecil tegak berdiri di atasnya. Kemudian nah ini adalah hukumnya mad tabi'i. Sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bi ayatina. Bi ayatina. Kizzaba. Kizzaba. Kemudian huruf zal. Ini dihukumi mad tabi'i sebab ada alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka ini bacanya kita panjangkan 2 harokat. Kemudian pada huruf ba, ini memiliki hukum mad iwad sama dengan yang ini, sama juga dengan yang ini, sama juga dengan yang ini. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin setelahnya alif, kecuali ta marbutoh. Maka ini mad iwad kita panjangkan 2 harokat. Kizzaba. Kizzaba. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Namanya adalah al-waqfu aula. Artinya berhenti lebih utama. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Sekarang kita baca dari ayat yang ke-25. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Shadaqallahul azim. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.